Yuk, mungkin Mbak Usi seperti apa nih acara hari ini digelar dengan teman-teman terdekat? Iya, alhamdulillah acara hari ini setelah setahun ya, karena awal-awal pas PPKM. Iya, awal-awal tahun kemarin kita ngobrol-ngobrol, hanya dari ngobrol-ngobrol ringan ternyata jadi kenyataan. Waktu itu aku sama Airin aja ngobrol-ngobrol tuh, kita bikin apa ya, bikin sesuatu yang berguna di masa yang lagi susah ini kemarin. Tapi pengennya tuh sesuatu itu memang bisa diingat terus sama orang yang mungkin kita bisa bantu. Akhirnya tanpa sengaja kita tercetus lah mau bikin, apa kita nikahin aja ya gitu. Nah tapi waktu itu terkendala lagi, menikahkan orang itu kan gak sekedar gue comot lo gue nikahin, kan gak begitu kan. Kita harus benar-benar dapetin calon yang memang pantas untuk dinikahkan, calon yang benar-benar punya mental yang kuat untuk menikah. Karena menurut kita tuh menikah itu bukan cuman yuk kita nikah yuk gitu, perjalanannya super panjang lagi ke depannya. Ya udah akhirnya sama Airin kita ngobrol-ngobrol, terus kita juga ngobrol lagi sama Rio, terus sama Farah pun awalnya cuma berempat itu kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata tercetuslah ide yang sangat serius ini dan kita jalanin, kita langsung bikin grup. Terus waktu itu kita juga bilang kita tidak akan mungkin menjalankan ini tanpa bantuan dari banyak pihak. Baru kita list tuh kita butuhnya apa aja ya, ini itu sampai akhirnya sebelum PPKM yang kemarin, awalnya kita mau mulai acaranya tuh sebelum PPKM ya, tapi ternyata PPKM lagi, mundur lagi. Ya udah dari tempat aja kita berapa kali pindah-pindah tempat, kayaknya mau di sini, sampai dapat keputusan kita bikin di sini di Makna ini, karena kita lihat wah kalau kayak gini sih kita udah nggak perlu dekor lagi nih, fairy tale. Kita kemarin emang nyari tempat yang mana ya yang sesuai sama ekspektasi kita. Ya udah kita terjadilah di sini. Dan hari ini benar-benar super spesial, kayak yang aku bilang tadi di panggung, aku tuh kayak nikahin anak. Iya kan, kita berasa mau nikahin anak nih. Kita kepikiran kemarin kan banyak yang batal nikah, terus teman-teman kita juga, kita lihat ya banyak yang kesulitan kena dampak dari pandemi gitu loh, kehilangan pekerjaan gitu loh. Terus tapi kita juga lihat nih, kayaknya mereka ini kesian juga ya kadang-kadang melihat wedding yang di ya istilahnya di YouTube artis atau misalnya artis nikah terus megah banget gitu loh. Kenapa ya kita nggak memberikan harapan kepada mereka yang memang mau merit tapi tidak punya dana gitu loh. Jadi tapi memang serius gitu loh, kayak kita kan memberikan suatu rezeki buat mereka juga dan memberikan suatu mimpi yang menjadi kenyataan gitu loh. Terus aku bilang sih, saya pengennya tuh yang benar-benar megah ya, yang seperti di film-film gitu loh, yang kayak benar-benar fairy tale. Makanya kenapa akhirnya kan ini kan linknya kan dari teman-teman kita semua nih. Kebetulan saya juga di bidang jewelry kan, fashion jewelry ya. Kalau misalnya artis kan mampu membeli cincin berlian, kalau ini saya mau support deh, saya mau kasih gitu biar mereka tuh bisa pakai cincin berlian gitu loh. Rasanya seperti apa gitu memakai perhiasan set berlian yang miliaran di badannya pada saat menikah gitu. They know how it feels gitu loh. Terus photoshoot dengan Rio Motret yang istilahnya juga bukan harga yang murah loh, foto dengan Rio. Masa sih mahal ya? Enggak murah. Masa sih kita aja nggak mampu ya. Jadi terus punya tempat perkawinan yang mewah gitu loh di sini, yang istilahnya tuh dekorasinya ya kalian bisa lihat sendiri deh, suasananya bener-bener ya it's like a dream come true gitu loh. Jadi kita ingin memberikan suatu harapan ya, suatu mimpi yang menjadi kenyataan kepada orang yang memang ya nggak pernah bermimpi bisa tiba-tiba kok bisa mendapatkan itu sih. Dan thanks God semuanya dilancarkan karena kita mendapatkan banyak support dari teman-teman juga, seperti Cucu Bridal yang menyediakan bajunya gitu loh, terus Makna Interior menyediakan tempat, terus Farah Queen yang membuatkan khusus wedding cake untuk mereka, terus Kisah WP untuk wedding organizer-nya dan lainnya, dan masih banyak lagi ya. Jadi memang kita senang sekali, kita nggak akan bisa melaksanakan ini dengan lancar tanpa dukungan mereka semua. Total butuh waktu Wah, nggak bisa disebutin budgetnya. Ya, kalau budget sih bisa di atas miliar ya pastinya gitu, karena kan ini kan setara dengan pesta, benar-benar pesta yang ini ya meriah ya gitu loh. butuh waktu berapa lama Mbak sih untuk pemilihan pengantinnya bagaimana? Pengantinnya dari berapa Kita waktu itu dari seluruh Indonesia ada sekitar hampir 100 ya waktu itu, karena kan aku share di Instastory waktu itu, Instastory terus aku share di YouTube kan.
ada yang mau nggak nikah gitu. Dari hampir 100 kita seleksi lagi sampai 50, seleksi lagi sampai 20, seleksi lagi sampai 10, dan terakhir ini sebenarnya calonnya itu sebenarnya ini tuh cadangan. Jadi sebenarnya lu ada yang satu lagi tapi di daerah. Ternyata dia tidak bisa ya waktu itu ya dia nggak bisa itu tugas karena dinas. Jadi memang dari Akabri kalau nggak salah. Jadi memang kalau itu kan nggak bisa sembarangan jadwalnya. Jadi sebenarnya Sandra dan Ara ini calon kedua. Calon pertamanya itu bukan dia. Itu calon pertamanya daerah. Kita sempat datangin, kita sempat ngobrol wawancara. Ternyata mereka tidak siap untuk menikah di tahun ini. Nah sedangkan kita memang harus menikah di tahun ini. Akhirnya turunlah ke calon keduanya ya pasangan ini. Makanya aku bilang emang rezeki-rezekian kan. Kita punya uang sebanyak apapun kalau memang belum waktunya kita menikah, susah untuk menikah. Jadinya jatuhlah ke pasangan ini, dan ternyata pas kita seleksi kita lihat lagi, kita tanya-tanya, oh mereka juga kayaknya cocok lah, sangat serius, jadilah mereka pemenangnya. Kalau dibilang tadi persiapannya dari awal tahun, bulan Februari aku ingat banget. Ada kriteria khusus nggak Mbak? Apa? Ada kriteria khusus nggak dari calon pengantin tersebut? Yang pasti mereka memang sudah siap banget untuk menikah. Dan memang Ara ini kan kehilangan pekerjaan pada saat pandemi karena dia ini sebenarnya musician, dan semua kafe kan banyak yang tutup tuh waktu pandemi ya. Jadi dia memang sempat tinggal pisah sama Sandra dan kesulitan dalam financial gitu loh. Jadi memang butuh banget, sedangkan mereka itu udah postpone married mereka udah lama gitu, udah bertahun-tahun gitu. Mereka udah pacaran berapa tahun ya? Itu 4 tahun lebih ya. Jadi kita udah ada sih di YouTube sih dijelaskan waktu kita wawancara juga. Kalau nggak salah di Sumedang ya? Di mana sih dia tinggal? Mana ya? Bukan di Jakarta kalau yang cowoknya, jadi Ya. ceweknya di Jakarta. Tapi sempat di Jakarta. Iya. Itu kerja karena kehilangan pekerjaan, akhirnya dia Pulang balik dan nebeng lagi ke ibunya yang memang single parent juga sebenarnya waktu itu, dan sangat sulit lah kehidupannya. Mbak Usi, ini kan bisa dibilang charity-nya dalam bentuk yang berbeda gitu ya, unik lah gitu. Ketika yang lain memberikan charity dalam bentuk mungkin donasi uang atau segala macam. Nah, kedepannya ada rencana untuk bikin charity lagi dengan bentuk yang unik lagi nggak sih, dan melibatkan orang-orang hebat itu? Sebenarnya ini sih kita tidak mengklaim ini charity unik, kita tidak mengklaim kita mau beda, enggak. Cuman memang kemarin itu berawal dari omongan biasa, kita pengen ngebantu, tapi pengen bikin sesuatu yang memang akan diingat terus ya. Kalau charity-charity yang lain sih aku rasa tanpa harus ada kamera, kita semua di sini dan kalian juga pasti melakukan itu, apalagi di masa pandemi, masa seperti sekarang ini. Cuma mungkin ini kelihatan beda karena menikahkan gitu loh. Kalau dibilang nantinya kita akan bikin yang unik lagi, kita nggak punya angan-angan, kita nggak punya rencana ini ono. Yang jelas semua ide, semua cita-cita atau yang plan yang kita rencanakan memang keluar begitu aja. Tapi kalau memang Allah menghendaki, kalau memang rezekinya ada, pengennya tuh tiap tahun kita bikin kayak gini gitu loh. Kita pengennya seperti ini. Kita bikin lagi siapa lagi ya pasangan yang akan kita nikahkan. Mungkin ada lagi nih nanti setiap tahunnya. Tapi kita nggak mau ngomong dari sekarang. Kita bikin ini. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Yang jelas doakan saja semoga rezeki kita banyak, rezeki kita lancar, umur kita panjang, sehat. Kita bisa bikin lagi. Mbak Usi tadi kan sempat bilang kayak nikahin anak sendiri. Nah, setelah acara selesai gimana perasaan? Lega gak sih? Lega, maka tadi pas ini sah gitu kan, sampai ya bener-bener gitu, karena emang ini kan kita pupuk banget dari nol ya, sampai dapetin ini tuh. Rio juga ikutan seleksi ini, kira-kira gimana ya, apalagi kemarin kan kita pas lagi PPKM nggak bisa ketemu, kita meeting by Zoom, ya kan, meeting lagi, terus kan beda ya meeting langsung sama meeting di laptop gitu kan beda banget. Cuman ya udah, kira emang bisa sampai hari ini tuh ya benar-benar kayak kita datengin rumahnya setelah PPKM Iya. udah selesai, kita berdua datengin ke rumahnya untuk untuk memastikan sih, karena menikah itu memang bukan suatu hal yang ya begitu aja lah gampang asal nikah, enggak kan, tapi keseriusannya kita lihat. Ini tuh bukan cuma kayak kita punya rezeki kita kasih ke orang, tidak begitu kan? Iya. Jadi bentuknya bukan seperti itu. Jadi benar-benar ini yang kita kasih adalah rencana masa depannya mereka gitu loh. Jadi oke, ini kita kasih permulaan, lo yang jalanin. Tapi ini yang kita kasih tuh di awalnya gitu. Jadi bentuk yang memang beda sih, harapan. Ini sempat menyita waktu nggak sih Mbak Usi? Bisa dibilang kan harus ketemu sama rekan-rekan atau survei langsung. Iya, kalau menyita waktu nggak menyita waktu kan pasti kita udah beresin, ya, kita seneng aja.
Kayak waktu kemarin foto di Rio juga kan aku nyamperin, aku pengen lihat gimana sih fotonya yo gitu kan. Terus udah kayak emaknya gue guys, udah kayak emaknya kan. Datangnya lagi pemotretan, datangnya lagi fitting baju, datangnya lagi milih-milih cincin gitu. Jadi emang udah kayak anak sendiri gitu jadinya. Nah, Koryo mungkin gimana nih ketika dilibatkan sama Mbak Usi dan Darian seperti apa? Seneng karena aku sama Usi dan Airin juga udah banyak project bareng ya sebelumnya gitu. Jadi ya ibaratnya ini kita kayak reuni lagi, tapi kali ini dalam bentuk charity gitu. Dan pada saat dibilang mau bikin nikah gratis, menurut aku ini ide yang bagus banget karena banyak banget orang yang memimpikan pengen menikah, tapi mungkin biayanya belum sanggup gitu. Jadi mungkin tahun depan atau beberapa tahun ke depan lagi bikin lagi, itu menurut aku ide yang bagus. Mbak Usi sempat survei nggak sih atau mungkin cari tahu berapa orang yang gagal menikah ketika masa pandemi? Enggak, kita nggak nyampe ke situ, kita melihat dong dari banyak shy gitu kan, ngeliat aja kan berita-berita, terus ada yang dipending, sama kayak mereka juga sebenarnya udah punya rencana nikah tuh di tahun awal tahun, tapi pending lagi karena biaya, karena satu dan lain hal, tiba-tiba ketemulah sama kita gitu. Jadi emang udah jodohnya, mungkin emang udah rezekinya mereka. Haru birunya mungkin. Haru biru. Ya pokoknya gini sih, semua orang bukan hanya aku, ketika kita melihat ada lantunan ayat Quran, terus juga ketika waktu Aranya minta izin, waktu Sandra minta izin, sebagai manusia itu pasti manusiawi ketika kita memang terharu, ya kan? Tapi dibalik itu semua, selain terharu kita harus mendoakan. Maka tadi aku sambil doain, aku sih nggak yang muluk-muluk, aku cuma minta, aku berdoanya semoga memang mereka dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat menutup mata bersama. Aku dari tadi terus semoga begitu aja gitu kan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman.